Bayangkan suasana kota Takengon ini belasan ribu tahun yang lalu. Karena disinilah bukti peradaban awal nenek moyang kita ditemukan. 12.000 tahun yang lalu, mereka menyusuri bukit-bukit terjal ini. Bermigrasi dari daerah asal, wilayah antah berantah, di gugus rumpun Austronesia lain, mencari sebuah tempat domisili baru, penghidupan baru, hingga menemukan sumber air berlimpah di tepian Danau Luttawar, wilayah yang menjadi pilihan untuk berdiam. Goa yang lembab dengan cahaya api sebagai penerang, mereka berburu, bercocok tanam untuk bertahan hidup dan melewatkan hidup selama generasi ke generasi, selama ribuan tahun lamanya dengan cara yang sama. Hingga kehidupan berubah dengan budaya baru dan modernisasi. Siapa yang dapat menyangka bukti asal mula kehidupan masyarakat pada masa prasejarah ditemukan di sini. Gayo. Etnis Gayo, salah satu etnis yang menempati wilayah dataran tinggi di Provinsi Aceh. Salah satu wilayah dengan topografi indah berbukit di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, beriklim sejuk, hingga selain menjadi sentra penghasil tanaman seperti buah dan sayuran, juga menjadi salah satu daerah penghasil kopi Arabica terbaik di Indonesia, yang bijinya menjadi pilihan bagi retail kopi terkenal dunia. Bahasa Gayo adalah bahasa yang dipakai sebagai bahasa sehari-hari oleh suku Gayo. Bahasa Gayo termasuk kelompok bahasa yang disebut Northwest Sumatra, Barrier Islands, dari rumpun bahasa Austronesia yang juga mempengaruhi beberapa daerah lain, khususnya di Sumatera. Tanah Gayo meliputi pusat pegunungan Bukit Barisan bagian utara. Wilayahnya terpotong-potong oleh punggung-punggung bukit. Punggung bukit dimaksud merupakan hulu-hulu sungai besar dan penting seperti Krung Pesangan, Jambu Aye, Tripa, Tamiang, dan Sungai Perlak dengan beberapa anak sungainya. Bicara tentang rumpun Austronesia, ada hal yang menarik tentang Gayo dari konteks arkeologis. Sebuah penemuan yang menunjukkan siapa nenek moyang orang Gayo sebenarnya. Orang-orang Gayo ternyata memulai peradaban pada masa sangat awal. Tidak jauh berbeda pada masa munculnya peradaban lain yang lahir di wilayah Sumatera. Ada beberapa penemuan situs arkeologi di wilayah Gayo dari periode Mesolitikum atau zaman batu pertengahan hingga masa pertengahan Masehi. Tidak banyak yang mengetahui bahwa orang Gayo adalah salah satu peradaban terawal di Sumatera yang mampu dicatat oleh penelitian.
Sebagaimana yang kita ketahui bahwa peradaban di Sumatera sebagai sebuah kesatuan wilayah telah ada sejak 75.000 tahun sebelum Masehi, dimulai dari erupsi Danau Toba di Sumatera Utara. Pada 9.000 tahun sebelum Masehi, serta Langkat dan Mendali pada sekitar 8.000 tahun sebelum Masehi. Di punggung bukit-bukit inilah jejak sejarah ini ditemukan. Sebagian besar berada di sekitar Danau Lut Tawar, danau kebanggaan masyarakat Gayo. Pada kegiatan survei arkeologi pada tahun 2009 di bagian belakang perbukitan ini diperoleh informasi adanya beberapa gua atau ceruk alam. Gua atau ceruk itu antara lain Gua Putri Pukes, Loyang Mendali di Kecamatan Kebayakan. Juga ada pula Loyang Kuru yang berada di wilayah administratif Kecamatan Lut Tawar. Sementara di bagian perbukitan lain yang agak jauh dari Danau Lut Tawar terdapat Loyang Batu di Desa Isak, Kecamatan Linge. Selain itu ditemukan pula puluhan gua atau ceruk lain yang berada di dataran rendah bukit atau di atas ketinggian. Belum semua gua-gua tersebut dieksplorasi. Setahun kemudian, pada tahun 2010, Balai Arkeologi yang berkantor di Sumatera Utara mulai melakukan ekskavasi terhadap gua yang dalam masyarakat setempat disebut loyang. Hasilnya, diperoleh sebuah penemuan yang kelak dapat menjelaskan tentang asal-usul masyarakat Gayo. Situs pertama yang ditemukan oleh para arkeolog ini berada di lereng bukit Desa Mendali. Situs ini berada di kaki bukit dengan ketinggian 5 meter di atas tanah. Sekitar loyang ini terdapat kegiatan pertanian oleh masyarakat sekitar. Loyang ini menghadap ke selatan dan berjarak sekitar 500 meter dari sumber air, yaitu Danau Lut Tawar. Mengenai jarak dengan sumber air ini, para arkeolog sepakat bahwa pada masa dahulu, jarak dengan sumber air tersebut dapat lebih dekat dari posisi saat ini. Namun, kian menjauh dari Goa hunian yang diakibatkan oleh menyusutnya air Danau Lut Tawar sebagai proses dari perubahan iklim selama ribuan tahun. Sederet dengan Loyang Mendali, terdapat 4 ceruk lain yang berbujur ke arah tenggara. Ciri dari goa yang menjadi tempat hunian pada masa lampau adalah memiliki permukaan yang kering, tidak lembab atau gelap, terbuka agar cahaya dapat masuk namun tetap masih terlindung dari panas dan hujan. Situs Loyang Mendali memiliki syarat itu semua. Selain Mendali, sejauh 1,3 km, terdapat pula Gua Ujung Karang ini juga menjadi salah satu situs yang menyimpan begitu banyak penemuan penting tentang jejak manusia prasejarah di Gayo ini. Loyang Ujung Karang terdiri dari 2 gua dengan mulut cukup lebar, yaitu gua yang luasnya 7 kali 10 meter dengan sudut mulut gua maksimal 28 derajat. Gua kedua memiliki lebar 4,6 meter dengan sudut maksimal 32 derajat. Kedua gua tersebut kondisi lantainya kering dan datar. Hanya di bagian baratnya yang sedikit lebih tinggi, sehingga lantai gua melandai ke arah timur. Di depan mulut gua terdapat bongkahan batu sehingga tempat ini sangat nyaman untuk dijadikan lokasi hunian. Bongkahan batu itu membantu melindungi diri dari hujan, hembusan angin, dan sengatan matahari. Dalam proses eksplorasi yang dilaksanakan, berhasil ditemukan beberapa kerangka manusia prasejarah dan peninggalan lainnya yang berusia sekitar 8.000 tahun. Sisa manusia ini ditemukan pada kedalaman 60 cm dari permukaan tanah saat ini. Kondisi karang masih relatif utuh. Sebagian besar anatomi tubuhnya masih dapat diidentifikasi dan tak mengalami perubahan posisi. Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh adalah perpanjangan tangan pemerintah dalam melestarikan benda cagar budaya ini. Namun, kerangka yang kita lihat saat ini adalah hasil cetakan yang menyerupai bentuk aslinya. Hal ini sengaja dilakukan agar penemuan ini tidak rusak atau berubah bentuk dan posisi dari tangan pihak yang tidak bertanggung jawab.
karena cetakan ini diletakkan pada posisi terbuka dan dapat dikunjungi setiap saat oleh masyarakat umum. Saat ini, kerangka asli penemuan purbakala ini tersimpan baik dan terus diteliti di Balai Arkeologi Sumatera Utara. Apakah dengan penemuan tersebut dapat disimpulkan siapa nenek moyang orang Gayo sesungguhnya? Selain temuan kerangka manusia di 2 situs gua purba yang ada, juga ditemukan beberapa alat atau perkakas yang ditengarai menjadi alat bantu dalam keseharian masyarakat saat itu. Benda-benda asli tersebut kini disimpan di Museum Takengon. Para arkeolog yang menemukan peninggalan di Loyang Ujung Karang ini dapat memastikan bahwa kondisi tulang berulang ini berada dalam kondisi intak atau tidak berubah posisi sebagaimana peletakannya pada masa lampau tersebut. Siapakah orang-orang yang tertanam jasadnya di goa-goa ini dan pada masa apa mereka hidup di dataran tinggi Gayo ini? Austronesia adalah rumpun bahasa yang sangat luas dipergunakan di dunia, yang membentangi dari Madagaskar, Asia Tenggara, hingga ke wilayah Pasifik mendekati Suriname di Amerika Selatan. Rumpun Austronesia inilah yang dipercaya menjadi nenek moyang ras terbesar masyarakat Indonesia. Lalu, pertanyaan besarnya, bagaimana para arkeolog dapat mengukur usia dari tulang berulang manusia yang ditemukan di situs-situs ini? Pada dasarnya, kesamaan pada kelompok masyarakat yang menempati tanah Gayo ini membuat peralatan dalam mendukung kebutuhannya, seperti alat untuk memotong dan berburu. Mereka memanfaatkan barang yang ditemukan di lingkungan sekitar, seperti kayu, batu, dan juga sisa tulang binatang maupun cangkang. Selain mengenal peralatan, mereka juga telah mengenal api untuk mengolah bahan makanan dan memperkuat fungsi peralatannya. Hasil perburuan tersebut mereka olah dengan memanggangnya pada bara api. Perubahan terjadi pada 7.000 tahun berikutnya setelah kelompok pertama datang. Bukti-bukti arkeologi menunjukkan adanya kedatangan kelompok manusia baru yang merupakan kelompok manusia kedua yang bermigrasi ke wilayah dataran tinggi Gayo ini. Pendatang inilah yang merupakan kelompok penutur bahasa Austronesia tersebut. Mereka memiliki perbedaan dari postur tubuh. Lalu, bagaimana manusia prasejarah tanpa sarana sama sekali dapat melakukan perjalanan ribuan kilometer menuju tempat hunian baru ini? Dari mana mereka berasal? Dan dengan rute perjalanan mana mereka dapat sampai ke dataran tinggi Gayo ini? Dari pesisir hingga melakukan ekspedisi yang sangat berat menuju dataran tinggi yang diselimuti gunung dan bukit. Dipercaya masyarakat prasejarah ini menggunakan 2 jalur. Pertama, melalui Muara Krung atau Sungai Pesangan. Krung Pesangan adalah sungai yang berhulu ke Danau Lut Tawar. Sehingga secara terminologi muncul istilah Pegayun yang bermakna mata air yang jernih, merujuk pada kata Gayo itu sendiri. Namun bila merujuk mengenai asal mula nama sebuah tempat, maka akan muncul beberapa pendapat lain. Biasanya adalah informasi yang dipercaya turun-temurun, ataupun hanya berasal dari legenda dan dongeng-dongeng yang ditafsir menjadi fakta oleh siapa yang mendengar dan menyenanginya. Kedua, melalui jalur sungai Jambu Aye. Namun jalur sungai ini dipercaya muncul pada periode peradaban lebih baru, yakni sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Pada masa migrasi terjadi akibat adanya pergesekan agresi kelompok Melayu muda dari Kincir dan Kamboja. Alasan masyarakat prasejarah ini bermigrasi selain dari akibat pergesekan serta konflik yang terjadi di daerah asal adalah latar belakang ekonomi, yaitu ketika masyarakat yang bermata pencaharian mencari ikan dan bercocok tanam tersebut memutuskan untuk menelusuri wilayah-wilayah baru yang subur untuk mengembangkan pertanian mereka dengan cara menelusuri sungai-sungai hingga jauh ke pedalaman. Pada masa berikutnya, kelompok manusia Austronesia ini telah memiliki kemahiran membuat pola hias dengan cat warna merah pada peralatan tembikar mereka.
Ada pula tembikar yang dihias dengan cara digores. Tembikar merupakan salah satu wadah yang digunakan sebagai tempat air, makanan, dan juga untuk kebutuhan religi. Semakin berkembangnya sebuah peradaban, maka dengan sendirinya terjadi pergeseran makna dari yang bersifat fungsional, perubahan peran menjadi kebutuhan estetika. Salah satu kelebihan lain dari kelompok kedua ini adalah mereka mulai menyadari pentingnya hiasan tubuh. Buktinya dengan adanya berbagai perhiasan-perhiasan yang dibuat dari bahan kulit, kerang, dan gigi hewan. Perhiasan dari kulit yang disusun menjadi manik-manik ini tidak hanya berfungsi untuk keindahan saja, tetapi juga dianggap mampu untuk menangkal serangan roh jahat. Manik-manik ini dibuat dengan cara melubangi tulang atau kulit kerang dan dirangkai menjadi gelang dan kalung. Ada yang menarik dari penemuan ini. Salah satunya adalah motif hias yang ditemukan pada gerabah di kedua loyang ini memiliki kesamaan dengan budaya yang melekat dalam kehidupan berbudaya masyarakat Gayo hari ini. Pada masa ini, kelompok ini juga mulai memikirkan bahwa untuk mengisi perut tidak hanya berupa bahan makanan yang berasal dari daging semata, namun juga sudah divariasi dengan umbi-umbian yang ditanam di sekitar tempat tinggal mereka. Sama halnya dengan hasil perburuan, umbi-umbian ini juga dipanggang lebih dulu sebelum dikonsumsi. Lalu, pada akhirnya, bagaimana manusia masa lampau berprosesi kala terjadinya peristiwa kematian? Apa perbedaan ritual dengan yang kita lakukan saat ini? Pada saat melakukan penguburan, penguburan akan dilakukan dengan membuat liang kubur berbentuk oval, sementara posisi mayat dilipat kakinya. Mereka dimasukkan ke dalam liang dengan menyertakan bekal kubur. Bekal kubur ini berupa gerabah yang diletakkan di bagian dada jenazah. Apa makna dari bekal kubur ini? Dari berbagai penemuan, ada pula posisi peletakan dan arah hadap kuburan merujuk pada arah tertentu. Kepercayaan kelompok manusia prasejarah ini pada siklus matahari, yakni posisi terbit di timur dan terbenam di barat, akan menentukan beberapa filosofi tersebut. Terbit matahari dianggap sebagai kelahiran manusia, sementara terbenamnya matahari dianggap sebagai lambang kematian. Oleh karena itu, bisa dilihat penguburan dilakukan dengan meletakkan kepala jasad di bagian timur, sementara kaki di bagian barat atau sebaliknya. Dalam penemuan lain, didapati pula beberapa fosil bertumpuk antara laki-laki dan perempuan ini. Diduga terjadinya penguburan bersama antara seorang laki-laki dengan perempuan yang memiliki keterkaitan erat atau berkerabat, seperti suami istri, anak, atau anggota keluarga inti lainnya. Dalam rentang ribuan tahun peradaban, maka akan ada masa di mana sebab periode berakhir dan digantikan dengan migrasi baru yang akan membentuk periode berikutnya. Apa saja yang menyebabkan berakhirnya sebuah periode peradaban tersebut? Ketiga kelompok manusia prasejarah termasuk para penyintas yang berpindah tempat, hidup bersama seperti melalui jalur perkawinan dan saling bertukar budaya. Sehingga lama-kelamaan, seiring perubahan zaman, menjadi cikal bakal etnis masyarakat Gayo yang berkembang dari waktu ke waktu hingga hari ini. Lalu, bagaimana BPCB menjaga, merawat, dan melestarikan hasil penemuan berharga di beberapa loyang di Gayo ini? Evolusi terjadi sangat perlahan, dari fisik hingga pada kemampuan dan intelijensia manusia menuju taraf lebih baik. Teknologi hasil pertanian ditemukan. Binatang-binatang yang dapat dijinakkan menjadi salah satu corak baru dalam keseharian mereka yang bertugas untuk membantu memudahkan kebutuhan hajat hidup mereka. Teknologi ditemukan, hingga kemudian kepercayaan juga silih berganti. Hingga pada hari ini, manusia telah berada di salah satu titik dengan kemudahan dan teknologi cukup tinggi.
di mana segala hal yang ditemukan sejak awal abad ke-20 telah menjadikan kita sebagai manusia industri.